Dia pasti mengatakan, ini pekerjaan yang tidak halal, aku tahu. Tanyakan pada yang suka pemarah, katakan dalam dirinya, iya, akulah sang pemarah. Dan ini dilarang oleh Tuhan. Ada yang suci dalam diri kita, yang sebenarnya sering tenggelam, terkalahkan oleh dorongan badan ini. Hari ini, kita ayo mengalah. Biarkan rohani kita muncul, sehingga sang suci ini keluar. Sang fitri keluar. Supaya bisa dapat quantum leap untuk bisa naik gitu ya Pak Abu. Betul, ya. Dan baru kita melaksanakan keajaiban sholat itu. Dan itu bisa menyembuhkan. Runtutannya begitu Pak Abu. Silakan untuk Anda yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan di studio. Sudah dibuka line telepon kami di 021 58 30 40 50. Mudah untuk mengingatnya ya. 021 kode Jakarta 58 30 40 50. Kami kembali lagi dalam keajaiban sholat. Pemirsa, Anda masih dalam ensiklopedia Islam Berkah Karunia Ramadan, keajaiban sholat, dan topik hari ini adalah spiritualitas sholat dan puasa. Pak Abu, Allah memberikan tugas sholat tentu bukan bermaksud begitu saja. Pasti ada pertolongan di situ. Saya ingin sekali kita semua melihat VT yang sangat bagus tentang bagaimana testimoni seseorang dengan keajaiban sholat yang dialaminya. Ini dia. Waktu itu tahun kurang lebih 2006 pada bulan Februari yang lalu, saya mengalami proses sakit yang luar biasa. Kurang lebih sekitar 3 kali saya masuk ke rumah sakit untuk opname. Sampai endoskopi yang pertama tidak ditemukan penyakit itu. Kemudian pengobatan dilaksanakan, dan kurang lebih pada waktu itu saya menjadi khotib pada Jum'ah. Itu saya mengalami proses lemah sampai saya itu hampir tidak mau selesai khutbahnya. Nah, saat itulah kemudian saya diangkat oleh beliau, takmir, dengan kendaraan mobil untuk diberangkatkan pulang ke rumah. Sampai di rumah kemudian dibawa saya ke rumah sakit. Saat itulah pada kesempatan endoskopi yang ketiga, saya dinyatakan untuk beroperasi di rumah sakit. Nah, saat itulah disampaikan bahwa saya kena tumor. Ada di usus kolon ke bawah saya, itu ada benjolan yang waktu diangkat itu kurang lebih sekitar 6 on saat itu. Usai operasi itu sebelumnya saya sudah SMS ke beberapa teman yang dekat dengan saya, termasuk pada dokter yang memeriksa. Kemudian dokter itu sampai membalas, kemudian menyampaikan doa. Nah, proses itulah saya ingin mendekati kepada Allah. Saya coba telepon ke Salat Center. Saya kepingin barangkali saya bisa bermukorobah, tapi saya hampir tidak bisa merasakan kondisi rohaniah saya ketika saya coba mendekati kepada Allah. Pagi harinya saya mengalami proses yang luar biasa yang saya tidak bisa bercerita. Sebuah kepastian saya harus mengalami proses perubahan dalam jiwa saya, sehingga waktu itu saya mengalami sebuah ketenangan yang luar biasa. Proses itulah ternyata saya tanyakan kepada rekan-rekan, tidak ada yang bisa menjawabnya, yang akhirnya saya mendapatkan bahwa pola itulah ketika Allah merubah pribadi saya untuk memasuki wilayah yang dirahmati Allah. Luar biasa sekali cerita tadi Pak Abu. Jadi sebetulnya bukan artinya bersembuh karena takut meninggal, karena meninggal itu harusnya menyenangkan. Ya, sebenarnya adalah satu hubungannya sebenarnya antara sakit dengan emosi kita, dengan kejiwaan kita.